Sambut moderator kita, Bapak Muhammad Taufik, dengan mengetikkan angka 999. Terima kasih Pak Pras, operator yang luar biasa, sangat cekatan dan membantu acara Dr. Talk pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dr. Setio. Selamat malam Pak Taufik. Yang ada di seluruh kota di Indonesia, bahkan mungkin ada yang mengakses dari luar negeri. Selamat datang, salam sehat dan berbahagia pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini, Dr. Talk hadir kembali di hadapan kita semua. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang batu empedu. Ya, apakah kalau sudah ada batu empedu harus dioperasi? Ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya mohon izin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Taufik, saya tinggal di Lombok dan pada malam hari ini saya sangat berbahagia sekali dipercaya oleh One More International Asia untuk menemani Bapak Ibu semuanya dalam acara Dr. Talk malam hari ini untuk mendiskusikan tentang batu empedu. Nah, mohon izin saya introduction sedikit Pak Dokter, bahwa dari hasil baca-baca sedikit gitu ya, itu ternyata biang kerok dari batu empedu itu adalah konsumsi kolesterol yang berlebihan, sehingga tidak dapat lagi di-handle atau diatasi oleh liver, dan akibatnya dia akan diluapkan di kantung empedu. Dan pada gilirannya kemampuan dari kantung empedu itu untuk mencerna kolesterol itu punya keterbatasan, akhirnya akan membentuk endapan-endapan, dan endapan-endapan itu semakin lama semakin keras, dan itulah yang dikatakan dengan batu empedu. Nah, masalahnya adalah jika kita sudah terlanjur ada batu empedu ya yang menghinggapi kandung empedu kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus operasi ya? Dan konsekuensinya bagaimana? Atau ada cara lain? Nah, Pak Dokter kita pada malam hari ini akan memberikan alternatif atau solusi bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, ternyata Allah yang Maha Kuasa itu sudah memberikan luar biasa fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuh kita, termasuk kantung empedu. Dan itu luar biasa pada saat kita mengkonsumsi lemak, maka tubuh itu akan memberikan sinyal kepada kantung empedu untuk menyalurkan empedunya supaya bisa supaya bisa membantu usus ya untuk mencerna lemak, nah ataupun kolesterol. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mungkin belum mengetahui secara mendalam peran dari kantung empedu dan betapa bahayanya jika sudah terbentuk batu empedu di dalam tubuh kita. Nah, pada malam hari ini kita berbahagia sekali, kita akan diberikan pencerahan ya oleh dokter kita, Pak Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Bagaimana kita tetap sehat, apa pola makan yang harus kita konsumsi sehari-hari, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya tidak ingin berpanjang kata lagi, saya juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan keterangan dari dokter kita pada malam hari ini. Mari sebelum kita mau mempersilakan Pak Dokter, kita bagi Bapak Ibu yang mungkin pada malam hari ini baru pertama kali hadir, kita lihat dulu profil dari Pak Dokter kita. Silakan Pak Pras.
Bapak Ibu, mari kita sambut dokter kita, Dr. Raden Setio Budi Prayitno, dengan mengetikkan angka 4545, semangat 45, supaya dokter kita bersemangat sekali untuk menyampaikan tentang bagaimana kita membuat keputusan apakah harus operasi atau ada cara yang lain yang lebih aman jika ada batu empedu di dalam tubuh kita. Baik, Pak Dokter, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik di Lombok, luar biasa. Pak Pras di Bogor, Dr. Herni di Manado atau di Sulawesi Utara. Ini satu pertemuan yang luar biasa. Pak Julius di Jakarta, saya sekali lagi merasa bangga bisa silaturahmi dengan teman-teman One More semuanya. Dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah ada 223 peserta yang hadir, mudah-mudahan terus bertambah. Pak Taufik sudah introduksinya luar biasa, dan saya juga selalu akan menambahkan bahwa perjalanan penyakit itu tidak serta-merta. Jadi tidak cerita yang bicara mengenai akut itu tidak ujug-ujug langsung seperti itu. Jadi ini yang harus jadi pemikiran buat kita. Sekali lagi buat renungan buat kita, bahan buat diskusi, bahwa perjalanan penyakit itu tidak serta-merta, tiba-tiba perjalanannya panjang tanpa disadari, dan ketika sudah terjadi komplikasi, ketika sudah terjadi tadi katakanlah membatu, jadi batu, ketika sudah dioperasi, maka bukan menyelesaikan, tapi mulai berkepanjangan permasalahannya. Ini yang jadi bahan renungan. Dan kemudian saya tidak akan bosan-bosan sekali lagi menyampaikan bahwa penyakit itu tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi ketika kita sekarang konteksnya mau membicarakan mengenai batu, atau batu empedu khususnya, karena banyak batu yang lain, termasuk bisa batu ginjalnya, nanti batu di kandung kemih, dan seterusnya sampai nanti ada penyangkut ke pankreas dan seterusnya, maka komplikasinya luar biasa dan tidak mungkin berdiri sendiri. Tolong pikirkan baik-baik ketika selesai dioperasi, yang diselesaikan adalah batu empedu atau kandung empedunya saja. Sementara tubuh itu masih hidup, orang itu masih hidup. Jadi pasti tidak menyelesaikan. Sekali lagi, atau penyelesaiannya bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Jadi kita harus berpikir, kita harus berdiskusi lebih dalam. Saya coba ke materi, mudah-mudahan ini akan membawakan sesuatu yang menarik buat kita sama-sama. Karena walaupun bagaimana, saya tidak di posisi sebagai pemateri, saya tidak memposisikan diri sebagai pemberi sharing, katakanlah, tapi ini adalah bola yang saya akan lemparkan sama teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti jadi bahan kita bisa berdiskusi. Apakah harus operasi? Jadi ini yang harus kita tekankan. Karena walaupun bagaimana kita tahu persis permasalahannya adalah batu itu keras. Jadi benar-benar keras sekali. Makanya saya kasih judul kerasnya batu empedu, nanti kerasnya batu ginjal. Karena di chatting sudah mulai ada pertanyaan. Solusinya sama tidak antara batu ginjal, kencing batu, kemudian dengan batu empedu. Sama-sama batu berbicara. Sekali lagi tidak mungkin berdiri sendiri. Batu empedu pasti disertai dengan batu yang lain. Batu empedu, kerasnya batu empedu, maka disertai dengan kerasnya penyakit yang lain. Itu harus jadi catatan penting buat kita. Sehingga pertanyaan berikutnya persis seperti yang disampaikan di flyer, apakah batu empedu itu harus dioperasi? Karena nanti perjalanannya akan berbeda. Yuk kita jadi bahan diskusi dan kita mengingatkan lagi sekali lagi, kalau kita ngelihat gambar di depan, bahwa saluran pencernaan dari mulai mulut sampai ke anus, itu ternyata melibatkan liver, melibatkan batu empedu, melibatkan pankreas. Jadi ada yang lain. Tidak serta-merta kita asal makan, selesai kemudian dibuang melalui sistem pembuangan kita, selesai. Tidak.
ada proses yang panjang. Ada proses yang melibatkan sesuatu yang sangat serius dan harus kita jadi bahan perhatian kita. Kenapa? Karena melibatkan hati. Hati adalah organ terbesar, bayangkan. Jadi kalau kita ngelihat, coba perhatikan organ terbesar yang ada di dalam bagian tubuh kita, di bawah diafragma atau di bawah paru-paru kita, paru-paru sebelah kanan, dan sampai menyeberang ke sebelah kiri. Jadi betul-betul besar sekali. Nah, ini yang harus kita siasati Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa kita mempunyai satu alat, Tuhan Yang Maha Besar telah memberikan satu alat kepada kita, dan ini tidak main-main. Kita dikaruniai liver atau hati, fungsinya untuk melakukan detox. Itu sudah kenal semua. Obat-obatan, asam lemak, steroid, hormon yang harus diolah lagi, kemudian amonia, racun yang lain, ureanya, amonia dirubah menjadi urea, kemudian racun berbagai racun, alergen berbagai alergen, itu pasti akan didetok. Nah, pertanyaan sekarang kalau udah didetok di sini kemana? Pasti akan ngalir ke sini, Bapak Ibu sekalian, akan ngalir ke kantong empedu. Belum metabolisme yang lain, hormon T3 menjadi T3, detok lemaknya, berbagai virus karena sistem imun, karena di dalam darah, di dalam makanan kita juga tidak, dalam tanda petik tidak steril. Maka semuanya akan melibatkan liver. Untuk seks kita, hormon kita, vitamin D kita juga melibatkan liver. Seluruh protein yang kita perlukan akan juga melibatkan liver karena dibuat di dalam liver. Kemudian penyimpanan nutrisi, mineralnya, vitaminnya, itu juga ada di dalam liver. Gula darah kita diatur juga, dilibatkan juga liver seperti ketika kita berbicara mengenai diabetes. Nah, terakhir ini yang harus kita renungkan sekarang. Pembentukan empedu. Judulnya entah itu asam empedu, entah itu garam empedu, yang pasti adalah ada materi yang dititipkan, yang disimpan di dalam empedu. Demikian juga pengaruhnya dari empedu itu terhadap mikro atau bakteri yang baik buat tubuh kita di dalam pencernaan. Itu juga melibatkan empedu, asam empedu, garam empedu atau cairan empedu. Jadi ini yang harus kita betul-betul perhatikan, bahwa kita punya alat yang sangat serius. Mohon perhatikan gambar di sini. Jadi di sini ada saluran. Saluran-saluran berasalkan dari liver kita atau dalam hati kita, dan kemudian akan berlanjut ke kantong empedu atau akan disimpan di dalam kantong empedu. Apapun hasilnya yang tadi kita bicarakan sama-sama. Kemudian kantong empedu akan memungkinkan untuk memompakan asam empedunya sehingga masuk ke usus 12 jari dengan saluran. Ada salurannya dan masuk menetes di dalam usus 12 jari. Di atas kita ini ada lambung. Tapi tolong perhatikan di sini ada keterikatan dengan saluran enzim yang dihasilkan oleh pankreas kita. Jadi bersatu di sini. Dengan pintu yang sama. Sekali lagi, pintu yang sama. Ini ada satu pintu. Kemudian di sini ada sphincter atau buka tutup. Sekali lagi, buka tutup yang sangat sensitif sekali. Membuka ketika diperlukan, menutup ketika tidak diperlukan. Dan tidak kalah penting lagi, selalu saya akan memberikan gambaran. Di sini ada gambaran pembuluh darah. Yang merah adalah pembuluh arteri, yang biru adalah pembuluh darah vena. Jadi otomatis liver, pankreas, diabetesnya, kantong empedu, usus 12 jari, pencernaan kita semua pasti melibatkan pembuluh darah. Ketika kita kenal dengan PNG, ketika kita kenal dengan transdermal delivery system, ketika kita pernah terngiang dalam pikiran kita memperbaiki aliran darah. Pasti ada kalimat itu yang pernah kita dengar dari One More International. Nah, ketika berbicara di sini otomatis liver akan berfungsi dengan baik. Kantong empedu akan berfungsi dengan baik, pankreas akan berfungsi dengan baik, demikian juga dengan usus kita. Jadi pasti akan melibatkan pembuluh darah. Sekali lagi ini adalah hal yang sangat penting sekali buat kita sama-sama ketahui. Nah, makin rinci lagi, ini adalah sel hati.
ini adalah yang saluran yang tadi saya sampaikan, maka akan mengalir dan masuk ke dalam saluran khusus untuk masuk ke kantong empedu. Ini adalah kantong empedu. Saya akan coba kecilkan supaya saya tidak fokus ke materi. Ini adalah gambaran yang jelas. Jadi ini adalah keterlibatan. Ini dari liver kita, kemudian akan masuk ke dalam kantong empedu kita, dipompakan, dan ini adalah pintu masuknya. Ini adalah sebagai, yang menemukannya adalah Mr. Vater, jadi disebut sebagai ampula Vater. Kemudian di sini ada sphincter, Bapak Ibu sekalian. Yang menemukan adalah Mr. Oddi, maka disebut sebagai sphincter Oddi. Buka tutup di sini. Ini adalah saluran pankreas untuk enzim, bukan untuk insulin. Kalau insulin diedarkan melalui pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini konsekuensi yang berat buat kita semua. Ketika kita hanya sederhana batu empedu, atau kita hanya sederhana kantong empedu, tapi ternyata serius sekali. Nah, bagaimana asam empedu itu dipakai? Ini adalah kantong empedu, kemudian disalurkan ke usus 12 jari, masuk ke usus 12 jari, maka di sini digunakan. Sekali lagi, digunakan untuk apa? Tadi sudah disyaratkan sama Pak Taufik, kalau kita makan lemak. Jadi untuk memetabolisme lemak, setelah dipakai ada yang dibuang 5%. Tapi 95%-nya dikembalikan lagi, mengenai pembuluh darah lagi. Masuk lagi ke dalam liver, kemudian akan beredar masuk ke jantung kita, dan seterusnya. Maka, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu proses yang tidak akan pernah berhenti selama yang bersangkutan hidup. Selama kita hidup. Ketika kita menyelesaikan di batu empedu, maka proses ini akan mati. Ingat, proses ini akan mati, dan perjalanan berikutnya maka akan berbeda sebagai manusia. Mudah-mudahan jadi terinspirasi buat kita bagaimana kita harus memelihara. Ini adalah sekedar singkat penjelasan bagaimana peran daripada empedu itu sendiri, atau garam empedu atau asam empedu. Membantu mencerna atau menghancurkan lemak, itu yang pertama. Membantu menyerap seluruh vitamin yang larut di dalam lemak. Dan mengeliminasi, mengeluarkan seluruh racun, sampah-sampah yang dihasilkan oleh tubuh kita. Seluruh sel, seluruh bagian dari tubuh kita ketika bekerja akan menghasilkan sampah. Sampah itu akan masuk ke dalam liver dan kemudian akan dieliminasi melalui, sekali lagi, melalui garam empedu, asam empedu, atau empedu. Jadi yang menjadi pusat perhatian kita adalah yang pertama adalah lemak. Kalau kita makan lemak, maka hormon, nah ini mulai bicara. Maka hormon akan memberikan isyarat ke dalam kantong empedu untuk mengeluarkan empedunya. Untuk apa? Berarti untuk memetabolisme lemak, membantu mencerna lemak yang besar menjadi yang paling kecil yang disebut sebagai asam lemak. Yang kedua, mengeluarkan toksin, berbagai sampah. Nah, yang menarik lagi yang terakhir, kalau terjadi ada gangguan, di sini disampaikan sebagai asam empedu yang mengalami defisiensi kekurangan. Maka Bapak Ibu sekalian, hormon kita akan terganggu. Karena bahan bakunya adalah kolesterol lagi, hormon bahan bakunya kolesterol. Selama ini akan terjadi, dan itu yang pertama, kemudian selanjutnya adalah pasti metabolisme lemak akan mengalami gangguan. Dan itulah yang terjadi dengan berbagai komplikasinya. Kalau sudah metabolisme ada gangguan, metabolisme lemak ada gangguan, siap-siap, bukan bicara cuma batu empedu. Siap-siap dengan diabetesnya, siap-siap dengan stroke-nya, siap-siap dengan serangan jantungnya, siap-siap dengan penyakit sendi, siap-siap dengan autoimun, siap-siap dengan kegemukan, siap-siap dengan berbagai komplikasi yang terjadi. Hanya berbicara di asam empedu, garam empedu, atau kantong empedu. Ini serius harus kita menjadi bahan diskusi buat kita sama-sama. Nah, mohon maaf, kalau di flyer tersebutkan betapa batu seperti ini adalah batu empedu, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang keras di sana. Kalau sudah sedemikian rupa, coba kita pikirkan sekarang. Lebih baik kita berbicara mengenai batu empedu, atau lebih baik kita bicara mencegah untuk terjadi batu empedu. Mudah-mudahan 371 peserta malam ini mempunyai suatu kesepakatan dengan saya. Mari kita mencegah, sekali lagi, mari kita mencegah untuk supaya kita semua tidak ada
atau tidak terkena batu empedu yang sedemikian keras. Ini adalah setelah operasi, jadi masih berdarah-darah. Dioperasi kantong empedunya dan dikeluarkan sebanyak ini, Bapak Ibu sekalian. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10. Tolong renungkan baik-baik bagaimana hebatnya. Dan mohon maaf sekali lagi, ketika sudah dioperasi pun kesananya memburuk. Mohon maaf, saya harus cerita, saya punya kesedihan betul-betul karena keponakan saya di usia 28 tahun. 28 tahun dengan batu empedu, operasi empedu, dan kemudian complicated yang terjadi meninggalkan kami semua. Jadi ini adalah catatan penting buat kita. Batu empedu sedemikian serius sekali untuk kita sama-sama. Nah, kemudian dilihat dari jenisnya, ada kolesterol. Nah, ini yang terutama yang terbanyak. Ada yang pigmen. Tapi kita tidak harus melihat ke sana. Batu adalah batu. Mau batunya berasal dari kolesterol yang dominan kolesterol maupun yang tidak kolesterol, tapi paling tidak ini akan mengkristal menjadi batu empedu. Gambarannya seperti ini, ada yang pigmented, ada yang kolesterol. Seluruhnya adalah batu empedu. Nah, yang saya ingin gambarkan adalah, dan selalu menjadi bahan pertanyaan. Yang pertama adalah faktor keturunan, faktor genetik nih, lead gen. Artinya adalah ada genetik memang pabrik batu, memang tukang batu. Leluhurnya tukang batu, jadi kitanya kena batu. Ini kita tidak bisa pungkiri. Jadi sekali lagi ini tidak bisa kita pungkiri. Yang kita harus rubah adalah yang lainnya. Bagaimana dengan faktor pencernaan kita? Bagaimana dengan faktor liver kita? Bagaimana dengan transformasi yang terjadi atau perubahan yang terjadi antara batu dan tidak batu, batu dan tidak batu? Kemudian bagaimana kerja dari kantong empedu sendiri? Karena kantong empedu harus bisa bekerja. Bekerja untuk apa? Memompa keperluan asam empedu, memompa keperluan garam empedu yang diperlukan oleh pencernaan kita akibat, sekali lagi, akibat kita makan lemak. Nah, perjalanannya seperti ini. Jadi, kalau kita mengkonsumsi banyak kolesterol, jadi pencernaan kita betul-betul efektif sekali. Ketika kita diberikan kolesterol, maka absorpsinya akan banyak sekali. Dia akan banyak mengabsorpsi kolesterol dan kemudian masuk ke dalam liver. Demikian juga dengan liver. Di liver juga akan terbentuk atau akan terisi oleh kolesterol yang sedemikian banyak, kemudian akan mengalami transformasi, akan mengalami pindah alamat, kemudian masuk ke kantong empedu. Ini adalah hipersekresi daripada kolesterol. Jadi sudah ada yang masuk dari luar melalui pencernaan kita, diproduksi lagi oleh liver. Maka seluruhnya masuk ke kantong empedu. Dan transformasi atau transisi antara yang terjadi harusnya adalah tidak terjadi batu, ini juga mengalami satu perubahan yang terjadi dalam kantong empedu kita. Dan yang terakhir, bekerja atau tidak si kantong empedu. Pertanyaannya adalah, sekali lagi, kalau kantong empedu diberi pekerjaan sesuai, maka sebetulnya tidak akan ada beban buat kantong empedu. Persoalannya adalah kalau sudah kantong empedu protes karena dipekerjakan terus-menerus oleh kita, apa sih pekerjaannya? Kolesterol. Maka lama-lama dia akan protes. Dan yang terjadi adalah seperti ini. Tadinya normal. Kemudian mulai terjadi kecil-kecilan ada gangguan sintesa. Mulai terjadi di sini. Ada stagnan, jadi terkumpullah banyak asam empedu yang mulai terjadi endapan. Mulai terjadi batu empedu yang relatif mungkin lebih halus katakanlah. Tapi kemudian terjadilah batu empedu yang sesungguhnya kita bicarakan. Ini perjalanan. Ada beberapa catatan di sini, tapi yang terpenting yang saya ingin garis bawahi adalah salah satunya adalah inflamasi. Maka ketika teman-teman menanyakan, apalagi kalau sudah terjadi betul-betul kolesistetis, di sini sudah mulai ada betul-betul peradangan dan kemudian rasa sakit, mual, tidak bisa makan, dan disertai dengan demam, ada bengkak juga di sana. Dan bengkak di sini adalah bengkak kantong empedunya, bengkak livernya. Ini sudah mulai. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka kita sudah merangkum menjadi batu empedu. Ini adalah kolesterol. Kolesterol yang sebetulnya adalah bisa berubah. Sekali lagi, bisa berubah sebetulnya. Terbentuklah garam empedu.
Kolesterol itu dilapisi oleh satu lapisan fosfolipid. Artinya adalah atas bawah atau kanan kiri dan sebagainya, sehingga disebut sebagai phospholipid bilayer. Kemudian terbentuklah misel. Inilah yang harusnya transformasi. Dia bisa sebagai garam empedu biasa, kemudian bisa membatu. Karena isinya adalah garam empedu, kolesterol, dan fosfolipid yang ada di sini. Ini yang akan membantu kita untuk melarutkan lemak. Jadi prosesnya terjadi. Tapi kalau terus-terusan yang berlangsung dan merepotkan tubuh kita, maka yang terjadi tadinya sederhana, hanya satu lapis, tapi kemudian berlapis-lapis karena terus-terusan ada lagi kolesterol, sehingga sulit sekali. Maka perjalanannya terbentuklah kristal. Kristal ini masih terpisah-pisah satu persatu. Tapi sudah mulai ada gangguan di sini. Sudah mulai ada gangguan daripada empedu kita. Di sana ada musin, di sana ada kalsium, ada lecitin, ada lipoprotein. Ini sama nih, akan membangun satu kristalisasi. Kemudian terbentuklah kristalisasi kecil atau mikrostone. Jadi batu yang kecil, mikrolithiasis. Ketika mikro-mikro ini berkumpul lagi, makin banyak lagi, terbentuklah batu empedu yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon menjadi perhatian buat kita. Kalau kita konsentrasi, kalau kolesterol ini konsentrasinya berlebihan, maka akan melewati kapasitas empedu atau kantong empedu atau fungsi kantong empedu sehingga tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya. Sehingga yang terjadi adalah batu empedu. Kita lihat lagi sekarang pilihan. Apakah kerasnya batu empedu ini akan harus selalu diselesaikan dengan operasi atau pakai produk One More? Ini harus menjadi catatan penting buat kita, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita pikirkan baik-baik. Kenapa? Karena produk One More adalah transdermal delivery system. Melibatkan liver lagi, melibatkan pencernaan lagi, melibatkan peredaran darah, dan itu adalah transdermal. Bukan lagi obat yang diminum. Kenapa demikian? Karena harus kita mempertimbangkan sekali lagi, kalau kita minum obat biasa, ada, jangan salah, ada untuk melarutkan lemak, untuk melarutkan batu empedu ada disediakan medis. Tapi tolong lihat, 300 miligram, tapi yang masuk dalam darah kita hanya 84 miligram. Yuk kita berpikir mana yang harus kita pilih, transdermal atau melalui oral kita. Kita lihat sekarang perjalanan kita selalu dengan kehidupan kita. Bagus banget. Matahari tidak pernah menyinari sendiri. Jadi sinarnya untuk kita semua. Masuklah ke dalam daun, kemudian daun akan mengambil oksigen, akarnya akan mengambil air, maka terbentuklah beraneka ragam gula. Ini salah satunya glukosa, tapi beraneka ragam unsur lain selain hanya glukosa. Terbentuklah sekian banyak buah-buah, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya diceritakan sama Pak Julius, ada orang dengan batu empedu kemudian suruh konsumsi apel hijau. Ini adalah salah satunya. Yuk kita lihat sekarang bagaimana peranan buah-buahan. Mengisyaratkan ketika kita berbicara di belimbing, maka efektif sekali sebagai obat untuk diabetes karena antihiperlipidemi. Jadi betul-betul akan mengatasi lemak, mengatasi gangguan lemak. Ini satu literatur yang melibatkan banyak orang, bahkan berbagai tempat, bukan satu tempat, ada sampai 6. Jadi satu literatur yang harusnya kita tidak perlu ragukan lagi dari buah belimbing. Demikian juga dengan nanas. Mempunyai efek antihiperlipidemi. Berat badan, kemudian signifikan mengurangi trigliserida, total kolesterol, dan meningkatkan HDL atau kolesterol yang baik. Ini kita sudah bahas, lalu kita bahas. Demikian juga dengan mangga. Mangga ternyata bisa menurunkan kolesterol. Ini sesuatu yang harus kita jadi catatan penting buat kita. Beraneka ragam buah. Lalu sawo, hal yang sama ternyata. Mempunyai efek antilipidemik. Seluruh buah ini saya cantumkan pada saat ketika kita berbicara bagaimana dengan diabetes.
Bagaimana dengan kegemukan? Nah, catatan penting ketika kita berbicara antilipidemik, maka kita harus yakin bahwa berbagai ragam buah akan memberikan efek yang baik. Nah, yang terakhir kemarin duren dengan rambutan. Sekarang saya bicara duren. Ternyata duren juga mampu menurunkan gula darah dan kolesterol. Ini catatan penting buat kita Bapak Ibu sekalian. Jadi otomatis akan membantu. Demikian juga dengan perbaikan terhadap probiotik atau mikrobial yang ada di dalam tubuh kita, bakteri bagus yang ada dalam pencernaan kita. Bagaimana perannya dengan PNG? Semua sudah pintar, saya tidak akan bahas panjang. Ginseng, memperbaiki kolesterol, menurunkan kolesterol. Ini literatur yang tidak bisa saya tayangkan karena harus beli, harus berbayar. Tapi dua tempat ini akan bisa mewakili Bapak Ibu sekalian. Korean ginseng bagaimana bisa mengatasi gangguan pada kandung empedu dalam bentuk batu empedu. Jadi ini adalah literatur yang ditayangkan di Food and Function. Sementara ini sudah masuk dalam National Library Medicine. Ini juga hal penting buat kita renungkan bahwa PNG dengan ginsengnya berbicara di gallstone, berbicara di batu empedu, maka kita harus pikirkan. Kita harus jadi bahan diskusi buat kita sama-sama. Kemudian, bagaimana dengan omega? Kita kenal dengan omega 3. Omega 3 mampu menormalkan kondisi atau gangguan lemak. Omega 3 mampu mengatasi kristalisasi. Ini tadi kita ngelihat kristal, nucleation dari kristal, terbentuknya batu empedu. Ini ketika kita berbicara di omega 3. Omega 3 hal yang sama. Akan bisa mengatasi dissolve kolesterol gallstone. Jadi batu empedu yang dominan kolesterol diselesaikan dengan omega 3 yang ada di dalam omega. Demikian juga koenzim Q10, hubungannya erat sekali. Sekali lagi, hubungannya erat sekali terhadap terjadinya kolestasis. Karena diawali dengan kolestasis. Tidak berfungsinya kandung empedu di dalam memompakkan asam empedunya untuk ke pencernaan. Maka koenzim Q10 akan sangat membantu. Omega akan sangat membantu. Koenzim Q10 juga efektif dalam mengatasi hiperlipidemi. Bahkan di sini dibandingkan, sekali lagi ini adalah satu literatur yang cukup bagus sekali dari Military Medical Science Letters, mengurangi lemak. Sekali lagi, mengurangi lemak, dan ini adalah obat, pembandingnya adalah golongan statin. Koenzim Q10 betul-betul penting sekali, dan itu ada di dalam omega. Kemudian, koenzim Q10, suplemen yang terbaik untuk mengatasi problem lemak. Kemudian hal yang sama sekarang kita bicara hormonal, Bapak Ibu sekalian. Karena ada DHEA, kemudian pregnenolon yang di dalam omega. Dan ternyata berhubungan sekali dengan kolesterol, berhubungan sekali dengan pembentukan batu empedu. Tadi saya sudah menyinggung, yang memberikan isyarat adalah hormon. Pregnenolon, DHEA adalah hormon. Ujung-ujungnya kita harus melibatkan lagi nanti ke melatonin, menghubungkan lagi kepada hipofise. Ini yang terjadi. Karena saturasi atau kolesterol yang berkumpul terus-terusan di dalam biliar ini betul-betul berhubungan sekali dengan lemak. Berhubungan sekali dengan lemak, berhubungan sekali dengan hormon. Maka ketika kita aplikasikan omega, yuk kita sama-sama, dan ini adalah literatur yang cukup bagus karena berasal dari jurnal gastroenterologi khusus di bidang pencernaan. Nah, saya selalu akan mengingatkan bahwa kita mengalami perubahan hormonal. Dari sisi usia, 20 tahun, 40 tahun, maka mengalami satu penurunan. Sehingga kita sangat perlu sekali dengan omega maupun nanti kita bicara melatonin plus karena isinya adalah hormonal. Saya ingatkan lagi, ketika kita bicara hipofise, maka akan seluruh organ kita akan terpengaruh. Seluruh organ kita akan terpengaruh. Demikian juga ketika berbicara melatonin plus, karena melatonin plus berarti hormonal. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kita hanya berbicara ketika melatonin adalah enak tidur karena cahaya dan tidak bercahaya antara terang dan gelap.
Tapi coba kita lihat sekarang fungsinya di sini. Ini yang menarik sekali. Ternyata melatonin, sekali lagi, melatonin mempengaruhi fungsi neuro, saraf, dan otot dari, sekali lagi, kantong empedu. Jadi persarapan hormonal otot untuk kontraksinya atau bekerjanya, pompanya si kantong empedu itu akan sangat efektif ketika ada melatonin, Bapak Ibu sekalian. Ini jurnal yang menarik karena dari jurnal farmakologi dan eksperimental terapeutik dan diakui atau ditayangkan oleh American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutic atau ASPET. Ini jelas di sini Bapak Ibu sekalian, terapeutik potensial melatonin di dalam menyembuhkan atau memperbaiki adanya gangguan fungsi dari saraf maupun otot daripada kantong empedu yang mengalami kolesistitis. Tadi ada kalimat kolesistitis, ada peradangan kantong empedu. Saya yakin kalau suruh jawab atau suruh chatting angka 9 pasti semuanya chatting angka 9. Karena hebatnya melatonin untuk gangguan kolesistitis, gangguan batu empedu. Demikian juga dengan hal berikut yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Melatonin meregulasi atau memberikan aturan dalam hal fungsi kantong empedu. Tolong perhatikan sekarang. Ketika kita bicara melatonin, hipofise dan pituitary gland-nya, kemudian ini adalah growth releasing hormonnya, melatonin ini adalah interaksi, berputar, tapi yang paling perlu ini. Yang perlu adalah di selnya kantong empedu, kolangiosit ini adalah sel di kantong empedunya. Ini adalah hipoplasia, berarti ada gangguan, kemudian di sini hiperplasia ada gangguan, tapi kemudian diperbaiki oleh karena melatonin. Artinya, kalau ada kekurangan, maka dinaikkan. Melatonin akan menaikkan, mengembalikan normal. Kalau berlebihan, melatonin akan mengurangi. Sekali lagi, pasti teman-teman akan tepuk tangan sekali mengenai melatonin plus, karena melatonin sangat mempengaruhi fungsi atau pekerjaan daripada kantong empedu. Ini juga sama, kalau tadi dari gastroenterologi, di sini hepatobiliary surgery nutrition 2014. Jadi ini adalah literatur yang sangat-sangat kita perlukan sekali untuk bisa meyakinkan diri kita, masing-masing dari kita. Melatonin mengobati akut pankreatitis. Tadi saya sudah menyebutkan, ketika terjadi peradangan di kantong empedu, ketika terjadi peradangan di salurannya, maka terjadi sumbatan di tempat yang sama, sehingga otomatis pankreas juga mengalami hal yang sama. Maka pankreas mengalami satu gangguan, disebut sebagai acute pankreatitis peradangan. Melatonin pun bisa mengatasi ini. Ini juga yang sama Bapak Ibu sekalian. Melatonin may be useful untuk terapi pilihan atau opsi terhadap akut pankreatitis. Ini mungkin akan memberikan satu wawasan buat kita sama-sama. Nah, ketika bicara slim cell, karena slim cell gambarnya adalah sama dengan kegemukan atau mengatasi kegemukan, kegemukan identik dengan lemak dan kolesterol, maka wajib hukumnya slim cell. Kita sudah berbicara 4 produk nih, PNG, Omevia, melatonin, dan slim cell. Saya tidak akan berbicara karena ini adalah buah yang sama. Paulinia cumpana atau guarana adalah buah, pasti mempunyai efek yang sangat baik terhadap lemak dan seterusnya terhadap kegemukan. Demikian juga dengan Garcinia cambogia. Buah juga sama. Garcinia cambogia ternyata mengatasi lemak, di samping mengatasi gula darah. Ini satu literatur yang bisa saya sampaikan. Demikian juga dengan jahe atau ginger officinale, hal yang sama. Lipid profile. Gula, kemudian antioksidan. Green tea, hal yang sama. Kita tidak perlu diskusi lagi. Green tea juga lipid metabolisme. Nah, bisa dibayangkan ketika kita bicara satu hal saja dalam hal green tea ini, saya tidak tahu berapa negara di sini. Ada Korea, ada Vietnam, ada Poland, ada Vietnam lagi, ada Norwegia, Cina, dan seterusnya. Ini evaluasi yang luar biasa dari green tea. Bagaimana green tea efektif dalam mengatasi gangguan metabolisme lemak. Diabetes and Metabolic Syndrome Clinical Research and Review. Ini suatu hal yang sangat kita perlukan sekali. Bagaimana dengan spirulina?
tidak ada diskusi. Spirulina adalah the best, nutrisi the best yang harus kita terima dari Stream Style. Dekamin tadi sudah menyinggung, ada hubungannya loh kantong empedu itu, ada hubungannya loh fungsi liver itu dengan vitamin D. Jadi dekamin akan bagian dari sana. Bagaimana dengan vitamin lain di dalam B12 pas, hal yang sama. Bagaimana dengan sorni, meskipun itu hanya kolagen patch, katakanlah di satu titik atau tempat kita, tapi di sana kandungannya ada ginseng, ada koenzim Q10, maka kita akan sampaikan. Ada madu, ada antioksidan vitamin E. Ladies, ketika problem dengan batu empedu, maka gunakan juga One More Ladies Night. Gentleman Night, hal yang sama, gunakan Gentleman Night One More karena laki-laki. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kira-kira ini kesimpulannya, ketika kita ingin tidak kena batu empedu atau sudah terlanjur kena batu empedu, maka stop total intake kolesterol. Perbanyak buah seperti yang tadi kita sampaikan, gunakan produk One More. Seefektif mungkin kombinasikan. Olahraga rutin dan teratur sehingga lemak akan berkurang, kemudian istirahat teratur dan selalu positif. Ini hal yang sama. Tadi diskusi sedikit dengan Pak Julius, dengan Pak Pras, dan juga Pak Taufik. Teman-teman, ini adalah gambaran. Ini kebetulan gambarannya masih bicara kolesistitis, tapi gambarannya sama. Karena kolesistitis menggambarkan awal kehancuran daripada kantong empedu, pada akhirnya adalah batu empedu. Maka kita harus memilih di sini, Bapak-Ibu sekalian. Buah-buahan lebih banyak, dan lain sebagainya adalah recommended food, dan sini adalah tidak recommended. Demikian juga dengan bagaimana memakan. Panggang, kemudian direbus, kemudian dikukus, dan sebagainya, ini adalah pilihan. Low fat harus kita pertimbangkan, pilihan makanan pertimbangkan. Demikian juga yang sebelah kanan. Kalau di sini fatty meal, benar-benar banyak lemaknya, maka kita harus coba, kita hindarkan. Demikian juga hal yang lain. Mudah-mudahan ini memberi ilustrasi buat teman-teman untuk bahan diskusi. Saya serahkan kepada Pak Taufik, saya akan tutup share materinya, dan kita akan masuk dalam konteks untuk diskusi. Silakan Pak Taufik, dengan senang hati saya